Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Awalia Syahra, biasa dipanggil Putri, dengan NIM 1054011422, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Pertama yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan konsep dasar manajemen yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya, efektif dalam pencapaian tujuan, bermuara pada tujuan pendidikan. Manfaat manajemen pendidikan yaitu meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional, menghemat sumber daya dengan hasil memuaskan, dan mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional. Materi yang kedua yaitu fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan. 1. Perencanaan atau planning, yaitu proses perencanaan pada umumnya menyangkut peramalan dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengordinasian, yaitu adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses. Pengertian proses mengacu kepada serangkaian kegiatan yang dimulai dari penentuan sasaran, tujuan sampai akhirnya sasaran tercapainya tujuan. Fungsi artinya kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan. William H. Nerman dengan mengklasifikasikan fungsi manajemen atas 5 kegiatan dengan akronim POASCO, yakni planning, organizing, assembly resource, surveying, dan controlling. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Ruang lingkup administrasi berdasarkan ruang lingkupnya, administrasi berlingkup mikro adalah administrasi bertaraf lokal yang dilakukan perguruan tinggi dan sekolah untuk memahami dan menemukan dengan tepat dan kronologik, yaitu dimulai dari lingkup yang saling sempit atau mikro. Kemudian, ruang lingkup manajemen. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut, yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan-bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Materi yang keempat yaitu struktur organisasi dalam suatu lembaga. Adapun pengertian struktur organisasi yaitu menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Pernyataan ini mengacu pada 6 unsur kunci yang terdiri dari elemen-elemen spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Semua organisasi, betapapun kecilnya, mempunyai semacam struktur karena
Secara umum, suatu struktur dirancang dengan maksud untuk memastikan bahwa organisasi dirancang dengan cara yang paling baik untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuannya. Materi yang kelima yaitu supervisi dan kepemimpinan dalam pendidikan. Adapun pengertian supervisi pendidikan yaitu dalam dunia pendidikan, supervisi selalu mengacu kepada kegiatan memperbaiki proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini sudah tentu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti upaya meningkatkan pribadi guru dan meningkatkan profesinya. Kemudian, kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok atau individu dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan tertentu. Seluruh kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai usaha memengaruhi perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan. Materi yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan manajer, dialah yang mengatur segala sesuatu yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Dengan posisi sebagai manajer, kepala sekolah mempunyai kewenangan penuh terhadap arah kebijakan yang ditempuh menuju visi dan misi sekolah. Adapun peran kepala sekolah sebagai administrator yaitu secara statis bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kurikulum, kesiswaan, personel, keuangan, perlengkapan, dan administrasi hubungan masyarakat. Yang kedua, secara dinamis bertanggung jawab atas tugas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan. Selanjutnya, peran kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor berperan untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghargai dan melaksanakan prosedur-prosedur pendidikan guna menunjang kemajuan pendidikan. Materi yang ketujuh yaitu peran guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Peran guru dalam manajemen pendidikan. Menurut Setiawan DKK, peran guru dalam manajemen pendidikan antara lain 1. Tugas aset pembelajaran. Sebagai tugas aset pembelajaran, guru bertanggung jawab merancang, menyusun, dan mengelola kurikulum serta materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan pembelajarannya interaktif dan kolaboratif. Peran guru dalam manajemen konflik. 1. Guru sebagai mediator. Tenaga pengajar memiliki banyak peran dalam menjalankan profesi di sekolah. Khusus untuk mengatasi konflik antara siswa, guru sebaiknya menjadi mediator atau penengah bagi pihak yang bertikai. Kemudian yang kedua, mendampingi siswa tanpa penghakiman. Menjalankan peran ini sangat penting. Siswa yang membuat konflik butuh pendampingan khusus. Materi yang ke-8 yaitu manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik, dan berdasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guru memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Materi yang ke-9 yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan atau secara harfiah berarti pilihan. Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai. Keputusan merupakan hasil pemikiran berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dilakukan
pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Kemudian, pemecahan masalah adalah proses berpikir dan tindakan yang dilakukan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis, pencarian alternatif solusi, dan pengambilan keputusan untuk menentukan langkah yang paling efektif. Halo, kalian yang lulus SMA, SMK, dan MA bingung mau kuliah di mana? Bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Unismu unggul, unggul, unggul.